Masalah baru jadi masalah bila kita memandangnya sebagai sebuah masalah. Cara pandanglah sebenarnya yang ikut menentukan sebuah masalah itu besar atau tidak. Begitu pula kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita, bila kita memandang itu sebagai satu hal yang buruk, maka itu memang menjadi tampak buruk. Tapi bila kita memandang itu sebagai hal yang untuk mendatangkan kebaikan, maka itu akan terjadi sebuah kebaikan. Saya Nikolas Kurniawan menemani kita dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ketika ada di dalam penjara di Roma menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan dalam suratnya itu sebanyak 4 pasal, tak satu pun ada nada keluhan. Padahal kondisi dan situasi di mana dia berada sangat lumrah bila seseorang mengeluh saat di penjara. Tetapi inilah Paulus dengan imannya yang berasal dari Tuhan membuat dia dapat melihat bahwa pemenjaraannya itu memang hanya memenjarakan tubuhnya, tapi semangatnya, jiwa dan rohnya itu tidak pernah terpenjara oleh apapun juga. Secara fisik dia terkurung, tetapi rohaninya, semangatnya tidak pernah terkungkung oleh pengurungan di dalam sebuah ruangan yang sempit dalam tahanan itu. Begitu pula hari ini, saudara, ketika kita ada dalam satu suasana atau situasi dan kondisi yang memang sedang tampaknya membatasi kita, mengurung hidup kita, dan membuat kita tampaknya terkungkung, maka disitulah sebenarnya kita perlu mempunyai cara pandang seperti yang Paulus miliki, yaitu tidak memandang pemenjaraan fisiknya sebagai pemenjaraan rohaninya, tidak memandang pemenjaraan jasmaninya menjadi penghalang untuk semangatnya terus pergi, berjuang, dan kemana-mana memberitakan kasih Tuhan. Dan statement yang begitu penting di dalam ayat yang ke-12 dan 13 ini merupakan sebuah kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Paulus menyadari setelah dia menerima pemberian dari jemaat, dia bersaksi tentang hidupnya yang pernah mengalami kekurangan, tapi juga pernah mengalami kelimpahan. Dan dia mengatakan bahwa dalam segala sesuatu dan dalam segala perkara, dalam segala situasi, maka dia menemukan ada Tuhan yang memberi kekuatan. Bagi Paulus, situasi dan kondisi yang dia hadapi justru menjadi kendaraan di mana Tuhan berkuasa dan kekuatannya dirasakan lebih lagi oleh Paulus. Sehingga statement yang agung dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ini menjadi pernyataan iman yang ajaib dan luar biasa. Paulus menyadari bahwa dirinya itu dikuatkan hanya oleh Tuhan. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak mampu, tapi dengan kekuatan Dia
Kekuatan yang dari Tuhan, Allah yang Maha Besar itu, membuat dia mampu menjalani situasi saat terkungkung dan terpenjara di sebuah ruangan yang sempit. Dan penyempitan ruangannya tidak menyempitkan pikirannya, penyempitan ruangannya tidak menyempitkan semangatnya, tapi dia terus berjuang. Inilah hal kedua yang membuat Paulus tidak henti berjuang. Dia dikuatkan oleh Tuhan agar dia tetap bergiat bagi Tuhan. Ini yang membuat Paulus dalam masa pemenjaraannya tidak bersungut-sungut, tidak pula dia merenungkan nasibnya. Dia juga tidak hancur di dalam kondisi yang mengungkung dia, tapi dia tetap menghamburkan berita Injil itu terus kemana-mana. Semangatnya terus menjadi giat dibagikan buat orang lain. Dalam kondisi dia harus dihibur, dia justru menghibur jemaat Filipi. Hari ini saudara, mari kita coba jalani hari kita dengan cara pandang yang baru. Segala pembatasan tidak pernah dapat membatasi hidup kita bila kita tidak izinkan itu membatasi kita. Segala pembatasan ruang atau segala pembatasan gerak yang dilakukan tidak menghalangi kita untuk tetap bergerak dan berjuang, terus menyuarakan kasih Tuhan kepada banyak orang, menghibur, menolong, menguatkan. Hari ini hubungi orang yang akan engkau jumpai dan lalu kemudian beri kepada mereka semangat dari kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita berjuang, dikuatkan oleh Tuhan untuk bergiat bagi Tuhan. Salam hari ini, selamat beraktivitas. Amin.